Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan tambahan atau materi tambahan untuk lebih memperdalam salah satu fungsi rumus yang paling banyak digunakan dalam Microsoft Excel di tingkat menengah ke atas untuk skillnya. Jadi silakan disimak baik-baik dan semoga bisa dicerna dan dipraktekkan di rumah masing-masing. Jadi di sini kita akan melihat ada beberapa fungsi if, ada if dasar, fungsi if text, if and or, dan count if serta sum if. Jadi ini adalah cabang-cabang dari if. Jadi satu if itu mempunyai beberapa cabang. Jadi kita mulai dari yang pertama, yaitu if dasar. Berarti kita kan ini yang paling dasar dari cabang rumus fungsi if. Nah, di sini ada keterangan kode A, B, B, A di sini namanya. Saya kasih contoh di sini. A itu misalkan apel, B itu belimbing, belimbing. Nah, berarti jika munculnya kode A, jika itu kan if, berarti jika A maka apel, jika B maka belimbing, jika B lagi maka belimbing, dan jika A adalah apel. Kita menggunakan fungsi rumus if seperti biasa, sama dengan if buka kurung, sel acuannya ini pasti di sebelahnya ya, tidak boleh di atas atau di bawahnya, pasti di sebelahnya. Jika sel B5 itu sama dengan tanda petik karena dia itu abjad, bukan numerik atau bukan nomor. Jika A tanda pisah, maka tanda pisah itu bisa diartikan juga dengan maka secara sederhananya. Berarti cara bacanya, jika sel B5 keluarnya itu A, maka dia itu akan muncul tanda petik lagi seperti biasa karena bukan angka apel. Nah, selanjutnya tanda pisah if B5 sama dengan B, maka dia akan muncul belimbing. Tutup. Perhatikan untuk tutup kurung, sesuaikan dengan jumlah if yang kalian gunakan. Karena saya menggunakan 2 if, berarti tutupnya kurungnya adalah 2 sampai warna hitam. Enter. Maka di sini akan muncul misalkan seperti ini. Kita tarik seperti ini. Nah, di sini akan apel, belimbing, belimbing, apel. Itu yang dinamakan dengan 2 if. Nah, jadi itu menggunakan 2 fungsi if. Jadi if untuk yang A dan yang kedua adalah if untuk yang B. Lalu kalau misalkan kita menggunakan satu if seperti yang diperintahkan di sini, bisa enggak? Bisa juga. Misalkan seperti ini di bawahnya. Nah, kita ini kan di sini ya rumusnya. Berarti kita menggunakan satu if. Jika sel B7 sama dengan A, maka dia munculnya apel. Aduh, sorry salah. No. Oke. Maka dia munculnya apel. Selain dari itu, maka munculnya adalah belimbing. Itu kurung. Hei. Nah, kita klik bawah. Pasti hasilnya juga sama. Nah, sama kan? Jadi menggunakan rumus fungsi if itu sebanyak 2. Jadi di sini kan ada 2 variabel, variabel A, variabel B. Kalau menggunakan 2 if, itu kan berarti masing-masing if itu mempunyai satu variabel yang berbeda dengan if yang lainnya. Saya jelaskan lagi. If yang pertama itu untuk variabel A, if yang kedua untuk variabel B. Jadi dia itu akan dibatasi hanya ada 2 variabel yang bisa digunakan di sini di bagian kode. Hanya variabel A, selain itu adalah variabel B. Lalu gimana kalau misalnya di sini saya ganti C? Maka tulisannya false atau tidak terbaca rumus atau kesalahan. Kenapa? Karena dalam rumus di sini dijelaskan bahwa
if-nya sudah dibatasi untuk dua variabel saja. Kalau bukan A, berarti B. Selain daripada A dan B, itu akan dibaca salah dalam rumus. Karena dalam rumusnya tidak disertakan yang lainnya. Hanya A, kalau bukan A, berarti B. Selanjutnya, jika yang menggunakan satu if, lalu di sini saya ganti C, misalnya saya ganti C di sini. Nah, tetap belimbing. Saya ganti C juga di sini, tetap belimbing. Nah, tadi kan apel, karena A apel, selain daripada A maka belimbing. Nah, kita lihat dulu di sini. Yang pertama, di sini ada dua variabel, variabel A dan variabel B. Setiap variabel itu didampingi oleh if. Secara sederhananya itu berpasang-pasangan. If satu untuk A, if yang kedua untuk B. Nah, jadi jika di sini di sel acuannya itu diisi selain A dan B, maka akan dibaca false atau salah atau tidak bisa terbaca rumus dalam Excel. Sedangkan yang menggunakan satu if, dia itu pasti akan terbaca belimbing. Kita lihat di sini. Jika sel B7 munculnya A, maka dia apel. Selain daripada itu, maka belimbing. Nah, cara bacanya seperti ini, cara bacanya. Jadi, selain daripada A, maka belimbing. Dari B sampai Z, itu pasti munculnya belimbing. Karena di sini hanya ada satu if untuk variabel A. Selain daripada variabel A, itu dianggap belimbing, karena tidak dibatasin. Kalau misalkan dibatasi seperti cara yang pertama, if satu untuk A, if yang kedua untuk B, maka selain daripada variabel A dan variabel B dianggap salah. Beda kalau misalkan seperti rumus yang satunya, menggunakan satu if. Jika A maka apel, selain, nah ini kan selain, tanda pisah, selain daripada A, maka dibacanya belimbing. Mau dari C sampai Z tetap dibacanya belimbing. Seperti itu kira-kira. Lalu bagaimana rumus yang terbaik? Rumus yang terbaik adalah rumus yang menggunakan if sesuai dengan variabelnya. Kalau misalkan variabelnya ada 2, berarti if-nya harus berjumlah 2. Tapi kalau misalkan secara pemahaman sederhananya untuk mengejar kecepatan dalam pengerjaan tugasnya, itu bisa menggunakan satu if. Tapi alangkah lebih baiknya setiap if itu pasti dipasangkan dengan satu variabel. Jadi tidak boleh ada variabel lainnya yang tidak terdampingi oleh if jika menggunakan rumus if. Selanjutnya kita menggunakan dua if. Nah, di sini seperti yang pernah dijelaskan dalam video lainnya. Jadi ada keterangan di sini. Kalau 0 sampai 65 dia dapat C, 66 sampai 80 dapat B, 81 sampai 100 dapat A. Kita gunakan rumusnya. Sama dengan if buka kurung sel acuannya tanda pisah. Tunggu tanda pisah. If B12 itu lebih besar sama lebih kecil sama dengan 65, maka dia munculnya C. If B12 itu lebih besar, salah ini, berarti ini lebih kecil dari itu sama dengan 100, maka dia dapat, salah pencet dong, lebih besar dari 100, maka dia dapat A. Selain daripada itu dia dapat B, berarti ini lebih besar 0. Benar hasilnya. Berarti ini lebih kecil. Salah pencet. Lebih kecil. Yang ini lebih besar. Dari 81. Jadi tutup kurungnya menghitung if-nya 1, 2. Berarti tutup kurungnya ada 2. Yes.
Nah, kita lihat cara baca rumusnya. Nah, di sini jika sel B12 lebih besar dari 65, dia dapat C. Jika sel B12 lebih besar dari 81, dia dapat A. Jadi, jika lebih kecil dari 65 dapat C, lebih besar dari 81 dapat A. Selain daripada itu, maka dapat B. Tengah-tengahnya. Tengah-tengah antara A dan C pasti B. Kita lihat rumusnya di sini. Di sini kan ada 0 sampai 65, dia dapat C. Berarti kan 0 sampai 65 dapat C. Jadi rumusnya benar tadi. Di bawah 65 sampai lebih besar sama dengan 65, berarti hitungannya 65 sampai 0 itu pasti dapat C. Berarti kan sesuai dengan rumus ini, dengan keterangannya. Selanjutnya, if B12 lebih besar dari 81, berarti dari 81 ke atas, dia itu dapatnya A. Berarti kan yang masih belum disebut adalah B. Tengah-tengahnya. Tengah-tengah antara di bawah 65, ya kan lebih kecil. Lebih kecil dari 65, lebih besar dari 81, berarti tengah-tengahnya. Antara 66 sampai 80. Karena 81 sudah diambil, 65 sudah diambil, berarti tengah-tengahnya adalah 66 sampai 80. Berarti masuk ke B. Nah, seperti itu menggunakan dua if. Kalau misalkan dua if di sini lebih cepat, tapi ada kelemahannya. Kita lihat di sini. Dia itu tidak dibatasi dari 81 ke atas. Berarti bisa saja misalkan di sini ya, misalkan di sini itu dapat 200. Astagfirullah, dia dapat A. Padahal nilai itu kan paling tinggi adalah 100. Kenapa dia nilai 200 dapat A? Karena di sini tidak dibatasi. Jadi lebih besar dari 81, dari 81 ke atas sampai 1000, 10 juta, 10 miliar itu pasti dapat A. Karena tidak dibatasi di sini. Nah, lalu gimana caranya agar dia itu bisa dibatasi? Kalau misalkan lebih dari 100 itu dianggap salah, kita itu menggunakan rumus yang lebih rumit. Jadi kita menggunakan rumus if n. Nah, seperti ini. If n B12 itu lebih besar sama dengan 0, tanda pisah, B12 lebih kecil sama dengan 65, tutup kurung, maka dia dapatnya C. Selanjutnya, if n B12 lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan 66, dan B12 lebih kecil sama dengan 80, tutup kurung, maka dia dapatnya B. Terus seperti ini bisa saja. Dia dapat A. Ini kita ganti. Delapan 100. Nah, berarti kita ini kenapa salah, karena kurang satu rumus lagi. Nah, selain daripada itu dia dapat B. Pem. Oke, berarti kita di sini ada kesalahan, kita perbaiki. Jadi setiap ada kesalahan rumus Excel jangan langsung panik, kita coba cari tahu masalahnya. Jadi
biar bisa kalian lebih pintar dari saya nanti ke depannya. Jadi kita ubah di sini seperti yang tadi, lebih besar dari 66. Di sini lebih kecil dari 80. Kita kopikan aja di sini. Lebih cepat. Nah, kita copy. Berarti ini kita rubah jadi 81. Di sini 100. Di sini berarti B. Di sini berarti A. Kita tambah tanda tutup kurung lagi satu kali. Oh, tanda pisahnya lupa. Nah, jadi kita sudah perbaiki barusan kesalahannya. Jadi kita jelaskan dulu. If and di sini berarti kan kata and dalam bahasa Indonesianya itu dalam bahasa Inggris diartikan dan. Berarti kata dan itu ada dua. Nah, ketika ada kata and dalam rumus Excel berarti dia harus memenuhi dua-duanya karena ada kata dan. A dan B. Berarti A dan B harus ada nilainya. Kalau A atau B berarti bisa pilih. Kalau tidak A berarti B. Jadi ingat-ingat. Kalau ada kata dan dalam sebuah rumus Excel berarti ada dua syarat yang harus dipenuhi. Kalau misalkan or atau itu bisa dikatakan bisa dipilih, bisa dipenuhi salah satunya atau dipenuhi dua-duanya. Misalkan seperti ini ya, saya kasih contoh. Misalkan tolong belikan pensil, kalau tidak ada ya merek, kalau tidak ada merek 2B berarti milih merek lainnya. Berarti kan dia itu dengan adanya kata atau berarti dia itu bisa pilih, bisa pilih yang 2B kalau ada, kalau tidak ada berarti pilih yang lainnya. Sama saja. Yang penting salah satunya terpenuhi. Kalau kata dan berarti contoh, saya tolong belikan rujak dan bakso. Berarti dua-duanya harus dipenuhi. Harus ada rujak dan harus ada bakso. Nah, jadi kembali lagi ke topik. Di sini if and berarti jika sel B12 itu lebih besar dari 0, ini kan lebih besar dari 0. Dan lebih kecil dari 65. Lihat lebih kecil sama dengan, berarti dimulai dari angka 65. Berarti 0 di atas 0 dan di bawah 65 dia dapat C. If n berarti juga jika sel B12 itu di atas 66, ya, dimulai dari 66. Dan di bawah dimulai dari 80, dia dapat B. Selanjutnya, jika dia tuh di atas dimulai dari angka 81 dan di bawah dari angka 100 dimulai dari 100 termasuk salah satunya, dia dapat A. Jadi di sini ada pembatasan. Jadi 0 sampai 65, ini kan 0 sampai 65 dapat C. 66 sampai 80 dapat B dan 81 sampai 100 dia dapat A. Selain daripada 0, dari 0 ini, dari 0 sampai 100, dia dianggap false atau salah. Nah, seperti ini. Gimana nggak tidak salah? Berarti diisi dengan maksimal itu 100. Aduh, salah. 100. Nah, 101 gimana? Tetap dibaca false, karena ada pembatasan dalam rumus Excel yang digunakan tadi. Nah, selanjutnya kita di sini jadi jika ada yang masih belum paham silakan diputar, didengarkan baik-baik lagi cara pengerjaannya seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian ingin ada pembatasan nilainya berarti menggunakan rumus if and. Jika tidak ingin pembatasan berarti bisa menggunakan if biasa saja sudah bisa. In M. Berarti misalkan M itu Madura, S itu Bondo, B mana? B Bondowoso, S sudah, M D Denmark. Nah, jadi
kode M di sini harus keluarnya Madura, kode S harus keluarnya Situbondo, kode B harusnya Bondowoso, kode D adalah Denmark. Kita langsung ke if. Sama dengan if sel acuannya sama dengan buka kurung M, maka dia itu pasti akan dimunculkan kata Madura. If F5 itu munculnya huruf S, maka dia akan dimunculkan Situbondo, tutup kubis. If F5 itu sama dengan B, maka dia dimunculkan Bondowoso. If lagi F5 itu sama dengan D, maka dia akan dimunculkan Denmark. Tutup kurungnya sesuai dengan jumlah if yang digunakan, karena ada fungsi rumus 1, 2, 3, 4, berarti ada tutup kurungnya ada 4. 2, 3, 4 sampai warna hitam, lalu enter. Lalu kita, nah, gimana penjelasannya? Kita bahas satu-satu. If jika sel F5 ini, jika sel F5 itu keluarnya huruf M atau sama dengan M, itu sama dengan berarti kan munculnya M, maka akan dimunculkan kata Madura. Jika sel F5 ini munculnya huruf S, maka dimunculkannya Situbondo. Dan jika dimunculkannya huruf B, maka keluarnya Bondowoso. Dan yang terakhir, jika munculnya huruf D, maka dimunculkannya kata Denmark. Lalu kita enter. Nah, maka otomatis akan menyesuaikan dengan sel acuannya di sini. Misalnya kita ubah di sini, kita ubah ke S. Situbondo, kita ubah ke D. Denmark, kita mau ubah ke B, Bondowoso, begitu seterusnya ke bawah. Ini otomatis akan berubah. Misalkan D, Denmark. Di sini kita ubah M. Nah, kalau kita ubah C misalkan, maka false karena di sini dalam rumusnya tidak ada kata C, hanya ada M, S, B, dan D. Selain dari itu dianggap salah rumus. Nah, maka selanjutnya yang terakhir adalah 4 if. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 if. Kalau misalnya menggunakan 3 if, gimana? Bisa. Berarti kita di sini tinggal hapus saja di sini. Dihapus, maka tutup kurungnya juga dihapus 1. Tetap sama hasilnya. Tapi bedanya, maka dia di sini kalau misalnya ini kan tidak dibatasi. Jadi hanya ada M, S, B. Dan selain dari 3 huruf itu akan muncul kata Denmark. Karena Denmark itu tidak dibatasi dengan huruf D. Karena kan B itu Bondowoso, harusnya di sini ada D. Kalau D-nya dihapus, berarti kan apapun yang muncul hurufnya, abjadnya selain daripada M, S, dan B, pasti akan munculnya Denmark. Kita coba. Coba Z. Denmark. Kenapa Denmark? Kan di sini tidak dibatasi. Yang penting selain daripada huruf M, S, dan B, pasti ya dianggap Denmark langsung. Lalu gimana Pak cara agar dia itu dibatasi? Maka kita tulis di sini hurufnya itu D, seperti yang tadi. Nah, lalu enter. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita menggunakan rumus 4 if. Ini agak ribet, jadi tolong diperhatikan baik-baik agar bisa paham. Jadi, usia 1 itu bayi, 7 tahun itu anak-anak, 15 itu remaja, 30 itu 20 itu dewasa, 30 itu tua. Jadi contohnya, if kurung sel acuan lebih besar sama dengan 30, maka dia akan muncul tua. Jadi 30 ke atas itu tua. If
F15 lebih besar sama dengan 20, maka dia akan muncul dewasa. Jadi ada pembatasan umur. If F15 lebih besar sama dengan 15, maka dia munculnya remaja. If F15 lebih kecil sama dengan 1, maka dia, salah lagi dong. Oke, lebih kecil 1, maka dia dikatakan sebagai bayi. Selain daripada itu, dia adalah anak. Kita hitung jumlah if-nya ada berapa. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Tutup kurungnya harus ada 4. Nah, kita tarik ke bawah. Jadi, cara bacanya di sini, if berarti kan jika sel F15 nih selnya. Sel F15 di atas atau lebih besar sama dengan 30, berarti dari umur 30 ke atas, dia itu dikatakan tua. Jika F15 lebih besar atau di atas sama dengan 20, berarti 20 ke atas masuk dewasa. Jika lebih besar sama dengan 15, berarti dari 15 umurnya sampai ke atas, sampai di bawah 20 tahun, maka dia remaja. Dan di bawah 1 atau 1 itu masuk bayi, selain daripada itu anak-anak. Jadi di sini ada kebalikan di sini di bayi. Jadi kita ambil yang di atas 30 tua, di atas 20 dewasa, di atas 15 remaja, anak-anak di skip. Diletakkan di belakang karena akan dimasukkan ke diantaranya. Sedangkan selanjutnya itu kita ambil lebih kecil sama dengan 1. Jadi kalau misalkan lebih besar sama dengan 1, berarti nanti akan ada terjadinya error rumus. Jadi di sini lebih besar, baru lebih kecil bayi, baru selain daripada itu, maka anak-anak. Jadi di atas 30 dia tua, di atas 20 dia itu dewasa, di atas 15 itu remaja, di bawah 1 tahun atau 1 itu bayi, selain daripada itu, maksudnya selain daripada itu, di antara angka 2 tahun sampai di bawah 15 tahun, dia masuk ke kategori remaja di sini, 7 tahunnya. Seperti itulah kira-kira. Jadi tugas dari kalian, silakan membuat tabel seperti ini, dan yang ini akan harus diisi rumus. Jadi tidak boleh diisikan secara manual, diisi false, di B, tidak boleh. Jadi di sini harus rumus, dan rumus. Ikuti sesuai dengan perintah di video yang sudah saya jelaskan di sini. Jika ada pertanyaan, silakan WhatsApp ke nomor yang sudah saya sediakan. Sekian dari saya. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.